Ini adalah sebuah disclaimer. Video ini tidak mempunyai sebuah audio dan visual yang tidak sesuai yang lo harapkan. Video ini nggak make kamera DSLR. Video ini cuma make HP Google Pixel 2 apa 1, gua nggak tahu dah. Kamera depannya bagus. Dan video ini tidak memakai mic sama sekali, tidak memakai lighting yang cukup bagus seperti yang kalian harapkan. Jadi audio visual ini hanya memakai HP Google Pixel. Suaranya juga gua hanya ngomong di depan kamera HP Google Pixel. Cahayanya dari lampu rumah gua. Dan kalau misalkan lo mau mendengarkan video ini dari awal sampai akhir, tolong gue minta tolong banget pakai headset atau maksimalkan volumenya, karena sekarang jam setengah 3 pagi waktu Indonesia Barat. Gue ngantuk, gue belum tidur karena gue habis nonton anime sekitar 7 episode. Gokil sih, selama gue jadi orang tua ini paling banyak gue nonton anime 7 episode coy. Dan sebelum nonton anime gue ngepel dulu ya, tanggung jawab gue sebagai suami dan kepala keluarga. Jadi tolong banget maksimalkan volume HP kalian ketika mau nonton video ini. Ya semoga kita memiliki pendapat yang sama. Semoga apa yang gue utarakan ini bermanfaat buat lo semua. Dan tadi disclaimer gue yang pertama, disclaimer yang kedua, gue bukan orang tua yang suci. Gue bukan orang yang istilahnya yang benar lurus lah kayak gitu. Dan apa ya gue juga bukan, sebelum gue jadi orang tua kata-kata gue tuh nggak serapi ini dan nggak sesopan inilah gitu. Jadi gue bukan orang yang suci, tapi video ini adalah sebuah pendapat gue sebagai orang tua yang kebetulan anak gue adalah perempuan. Terus disclaimer gue yang ketiga, gue tidak membela siapa-siapa, gue berusaha untuk men-slice masalah ini secara objektif. Jadi tolong banget dengarkan video ini dari awal sampai akhir ya. Thank you, kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke guys, sorry banget nggak ada salam karena gue ngantuk banget, karena sekarang jam setengah 3 pagi waktu Indonesia Barat. Video ini adalah sebuah keresahan dan pendapat gue sebagai orang tua yang kebetulan anak gue perempuan. Dan gue keburu lupa dan keburu mood gue berubah karena ini beberapa hari menjadi trending di Twitter. Kita slice satu-satu ya. Yang pertama, video ini kayaknya nggak sengaja share oleh si Z ini. Dan apa ya, sorry. Dan mungkin beberapa menit kemudian ketika dia men-share video cubit tututnya itu, tutut makin parah gue ngomongnya. Pokoknya titi lebih parah. Pokoknya dada. Jadi si cowok megang dada si cewek lah. Gue susah banget pakai kalimat yang sesuai ya. Nggak sengaja kan beberapa menit kemudian si cewek itu langsung delete. Mungkin si cewek itu nggak sadar ketika upload, ini lucu nih kayak gitu. Wah, gue lucu di video gue pakai kalimat kurang kenceng megangnya. Dan video ini memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Dan juga ini gue dengan istri gue juga beda pendapat, karena mungkin secara agama bukan istri gue, dan gue kalau boleh ngejok sih, gue adalah sebuah agama Islam yang belum bener lah kayak gitu. Gue mau nyebutin mengcombine kalimat itu nanti jadi masalah video ini. Dan gimana gue mulainya? Masih sih tindakan itu
tidak bisa dibenarkan sama sekali ya, karena ketika lo men-share sesuatu di publik atau men-share itu di sosial media, maka postingan foto, video, atau status atau tweet lo itu adalah konsumsi publik. Jadi orang berhak melihat, orang berhak komen, orang berhak like, orang berhak unlike. Itu adalah konsumsi publik. Dan seharusnya ketika ada video kayak gitu, ketika misalkan si Z ini mengupload videonya di IG story, seharusnya kalau ada netizen resah, dalam waktu berapa detik aja ada netizen yang report, akhirnya report itu menyelamatkan si Z. Dulu gue sering iseng nge-report post kayak gitu, gampang banget reportnya, dan setelah gue nge-report, foto atau video itu langsung di-delete sama pihak Instagram. Tapi sekarang susah banget, gue nggak tahu kenapa, mungkin terlalu liberal. Saking liberalnya, semua foto dan video yang di-report oleh si user, di-report ke pihak Instagram itu kayaknya nggak direspon gitu. Mungkin saking liberalnya, padahal tanpa kita sadari, tombol report itu juga menyelamatkan kita semua, menyelamatkan juga si Z. Kalau misalkan si Z secara tidak sengaja langsung ngepost itu di story IG story-nya dan ada yang report, IG story itu akan kehapus sendiri. Tombol report itu menyelamatkan harga diri si Z. Tombol report itu akan membuat suasana tuh tenang dan damai buat si Z. Tombol report itu seenggaknya tidak akan membuat nama dia itu trending di Twitter. Tapi apa yang terjadi? Wah, jadi pro dan kontra. Di pihak pro dengan alasan, wah kasihan kesehatan mental dia. Oke, kesehatan mental dia, tapi kekurangan dari pihak yang pro apa? Dia tidak menstatement bahwa tindakan dia salah. Itu dia yang gue baca ya selama ini ya. Apa kekurangan dari pihak yang pro sama si Z ini? Dia tidak ada solusi apa-apa. Lalu kekurangan dari pihak pro ini apa? Terlalu membabi buta dalam membelanya. Dalam arti gini, itu gue pernah baca, jadi ada yang nge-tweet di akun dia bilang, pokoknya kayak BGST banget deh kalau ada orang memberikan dogma pada artis atau aktor atau public figure untuk menjadi panutan bagi followernya kayak gitu. Gue cukup bingung kayak gitu ya. Kalau misalkan si artis A tidak bisa menjadi panutan bagi followernya, bagi gue it's fine. Akan tetapi seharusnya ya, dan sebaiknya itu mendisklaim dari awal bahwa ya gue nggak suci, gue manusia biasa. Dan disclaimer itu harusnya tulis di IG-nya kayak, atau di setiap postingan postingan YouTube-nya kayak, postingan Twitter-nya kayak, itu ada disclaimer bahwa gue orang biasa, orang suci. Karena apa? Kenapa orang-orang terlalu berharap setinggi itu bahwa si Z akan menjadi panutan bagi seluruh netizen yang budiman di seluruh Indonesia ini? Karena pertama, ketika dia bermain di film Dilan, dia menjadi sosok yang lucu, imut, asik, sehingga tidak ada celah sedikit pun kayaknya orang bayangkan, tingkah laku dia tuh kok setidak baik ini loh. Dan ketika dia bermain jadi pemeran utama di Dua Garis Biru, dia memerankan pemeran utama di film, istilahnya film yang genre edukasi seks lah. Tapi nyatanya beberapa hari yang lalu itu dia memerankan live action sex education kayak gitu. Gila, 17 tahun kayak gitu. Oh iya, ada satu lagi yang kekurang dari pihak pro ini. Pihak pro ini kebanyakan tidak memikirkan si aktor punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial kepada para followernya atau seluruh masyarakat Indonesia. Lalu kalau misalkan tidak ada tanggung jawab
tidak ada tanggung jawab moral dan sosial kepada netizen dan seluruh followernya, terus apa kerja aktor aktris itu atau public figure itu? Jadi aktor aktris dan public figure itu ketika dia naik panggung, ketika dia main film, habis main film terima duit udah gitu ya, lepas, nggak ada tanggung jawab moral kepada kita semua, tidak ada tanggung jawab sosial kepada kita semua, udah selesai gitu aja. Gua nggak, kalau misalkan film lo nggak bagus ya lo nggak perlu minta maaf ke, tidak perlu minta maaf ke follower lo, itu cukup cukup introspeksi aja terhadap diri lo. Tapi kalau misalkan lo melakukan hal yang tidak bermoral di masyarakat, misalkan lo makin narkoba, lo misalnya kepleset ngomong atau apa ya, seharusnya pihak yang pro ini menyarankan kepada pihak keluarga, udahlah kita minta maaf dan janji tidak akan melakukannya lagi. Karena apa? Karena para public figure ini bekerja untuk tampil dia di masyarakat umum. Jadi kalau misalkan tidak ada mereka kayak terlalu tertekan jadi yang diharapkan menjadi panutan yang baik, ya mereka harus mencontoh seperti Mia Khalifa apa Khalifa ya, lupa gua, pokoknya artis-artis bokep seluruh dunia inilah, atau contohnya Miyabi. Apakah Miyabi merasa tertekan akan di pressure para netizen supaya dia jadi panutan yang baik untuk seluruh netizen di seluruh dunia? Kan enggak, udah jelas kita nggak perlu memperdebatkan Miyabi itu panutan yang baik atau enggak, udah jelas dia bukan panutan yang tidak baik. Tapi yang pressure dia hanya di bidang pekerjaannya, bukan jadi panutan baik kayak gitu. Jadi kalau misalkan lo ingin menjadi istilahnya tidak ingin mendapatkan pressure atau ingin melepaskan seragam bahwa gue bukan panutan yang baik, lo disclaimer dari awal kayak gitu, bahwa ya gue kayak gini, gue manusia biasa, gue mohon maaf kalau misalnya ada yang salah kata, udah sesimpel itu kok. Kalau misalkan lo dan pihak pro ini bilang wah ini bahaya kesehatan mental dia, iya gue benerin. Yang tidak kita benarkan semua ada tindakannya itu. Kenapa dia secara bebas memposting foto itu di Instagram? Jadi akhirnya berita ini kesebar kemana-mana, mulai dari orang anak TK sampai yang sudah menikah seperti saya dan punya anak seperti saya. Kalau seperti saya sih secara pribadi saya nggak masalah. Yang saya ingin masalah, berita dan video ini tentu akan dicari dan konsumsi oleh anak-anak yang belum cukup umur. Jangankan nonton videonya ya, baca beritanya aja atau lihat bukan kelakuan sih, misalnya perilaku bebas di Instagram atau di sosial medianya, maka berpikir waktu orang masih muda bisa pacaran, bisa di kamar berdua, itu mereka pacaran di rumah berdua. Jadi kalau misalkan kayak gitu caranya, bahayanya adalah orang untuk anak muda berbondong-bondong untuk menghalalkan pacaran, padahal si Z ini pacaran karena dia sudah punya penghasilan sendiri, dia punya pekerjaan. Jadi harusnya kalau misalkan dia ingin mendisklaimer atau mendidik para followernya bahwa gue pacaran, gue punya duit, gue punya gaji, gue punya penghasilan sendiri, jadi walaupun umur gue muda, gue pacaran ya gue berhak karena gue punya penghasilan sendiri. Ya itulah tanggung jawab moral dan sosial para public figure yang budiman di seluruh Indonesia ini. Mereka hanya mengatakan bahwa kita bebas berpendapat, kita bebas melakukan di Indonesia ini. Betul, tetapi ini pertama budaya timur dan pemikiran semua orang tuh nggak sama kayak kita. Misalkan pemikiran si A nggak sama dengan si B, pemikiran si B nggak juga sama si Z dong, beda masing-masing. Jadi seharusnya ada disclaimer dari awal atau edukasi lah bahwa ya gua pacaran ya punya uang kayak gitu. Dan juga yang terakhir nih, menurut gue yang salah kekurangan dari pihak pro selalu mengatakan bahwa semua orang nggak suci, jangan anggap diri lu suci, menjas orang lain. Terus ada yang bilang lu anggap diri lu suci ya, kalau gue ditanya gitu ya gue nggak suci. Makanya itu gue hanya merosting dan gue hanya membuat jokes bahwa tindakan itu salah. Kenapa si Keke ini gue bukan fans
CK, dan gue nggak alhamdulillah gue tidak subscribe CK ya. Gue hanya membaca berita yang berkeliaran di beranda sosial media gue. Nah pakai CK bukan cuman mukbang, cuman makan pentol, jadi boneka aja tuh dibully abis-abis. Sedangkan kayak gini tuh ketika dibully atas bener dia sendiri lo bela kayak gitu, kan aneh ya. Kalaupun mau minta untuk menghindari mental ini betul, tapi caranya adalah orang-orang yang pro bilang istilahnya, oh lu semua suci segala macam, atau apa, apakah public figure memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada follower, ya lu kenapa nggak ngomong sama Kak Seto, sama Kak Seto sono, ngomong sama Komisi Perlindungan Anak dan KPAI, Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Kalau misalkan lo berasa benar, lo bilang bahwa artis, aktor, dan pemilik figur tidak punya tanggung jawab moral dan sosial kepada followernya, lo ngomong sama Kak Seto. Berani nggak lo ngomong sama Kak Seto? Lo ngomong sama Kak Seto, maaf Kak Seto, saya mau ngomong, kan semua aktor, semua public figure tidak punya tanggung jawab sosial dan moral kan kepada followernya. Coba lo ngomong sana dah, ngomong. Kan semua follower lo nggak semuanya berumur cukup untuk mengikuti kalimat yang BGST ANJI. Ngomong dah sama Kak Seto. Berani kagak? Jangan beraninya di Twitter doang, jangan beraninya di Instagram doang, jangan beraninya di Facebook doang. Ngomong sama ada Kak Seto dah, sono dah. Itu dari segi pihak pro ya, kekurangan dari pihak pro. Lalu kekurangan dari pihak kontra adalah banyak yang babi buta sampai komen dan DM yang berlebihan kepada ibunya kayak gitu. Merasa kalau memang ini adalah kesalahan si Z, dua-duanya Z ya, cowok sama ceweknya, oke. Ya ini sebenarnya yang salah cowoknya, cewek juga salah, kenapa mau. Akan tetapi seharusnya yang diserang itu adalah cowoknya. Kenapa? Cowoknya itu pemimpin loh. Kalau misalkan si cowok ini mau pacaran si cewek, otomatis si cowok ini akan menjadi calon pemimpin si cewek kan, logikanya aja kan. Jadi kalau misalkan lo akan menjadi calon pemimpinnya, ya ketika lo diserang dari netizen, dari corner kick, dari penalti, dari free kick, ya lo siap membendung itu semua kayak gitu. Terus kekurangan dari pihak kontra, dia itu terlalu berlarut-larut dalam membuli si Z ini. Gue ngerti bahwa si pihak kontra ini cuma minta minta maafan dari si Z ini, dan gue yakin pihak kontra ini ingin mendengar kalimat penyesalan dari pihak Z ini. Karena apa? Karena logika sederhana gini deh, artis kalau misalkan kena narkoba, dia bisa kerja lagi, dia bisa dapat job lagi, dia bisa dapat job dengan penghasilan yang dia inginkan. Coba kalau misalkan orang biasa kayak kita kena narkoba, ditangkap polisi, keluar penjara juga SKCK kita udah ada coretan hitam. Beda sama artis. Jadi kalau misalkan lo bela-belain artis, ya kayaknya jaga sembung bagolok ya. Terus kekurangan dari pihak kontra ini, dia tidak membawa sentilan yang serius dan kena gitu buat beberapa orang yang yang pro ini. Kalau misalkan yang pro dan kontra ini ketemu, maka ini kita udah masuk konklusi ya. Maka yang harus dilakukan adalah, pertama, Z ini tetap salah, tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, maka kesehatan mentalnya harus diselamatkan, betul, itu sangat betul. Lalu kalau kita kembali yang pertama itu bukan kesehatan jiwanya, adalah akhlaknya. Kalaupun memang akhlaknya tidak mau dirubah ya, di Islam dari awal gue manusia berasa segala macam bla 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 bla. Terus yang pertama adalah akhlaknya, kedua kesehatan jiwanya, ketiga itu ya lu bilang aja bahwa konten ini ada 17+, atau misalkan ya lu buat konten lah yang menegaskan bahwa ya gue pacaran, gue punya pacar sendiri, umur gue 17 tahun tapi gue punya pacar sendiri. Lu yang kutu kupret umur 17 tahun
masih minta duit orang tua gitu kan, itu suatu hal yang berbeda. Siapa lagi ya, kayak itu aja sih. Jadi kita kita tidak bisa dibenarkan kalau misalkan kita menjadi pihak pro, kita juga tidak bisa dibenarkan menjadi pihak kontra, karena dua pendapat itu bisa dihubungkan, bisa menjadi satu haluan, bisa menjadi satu visi dan misi. Jadi iya betul, karena tindakan itu tidak dibenarkan sama sekali. Dan artis paling figur itu udah termasuk gua yang naruh video ini juga, gue punya tanggung jawab sosial dan moral kepada seluruh netizen yang budiman ini. Dan udah bisa lo bayangkan kalau misalkan semua artis dan public figure bilang, oh ini bukan tanggung jawab sosial dan moral kita, kalau misalkan kehancuran moral seluruh anak muda di Indonesia ini, wah itu bahaya banget. Terus kerja mereka apa, cuma terima duit, kerja acting hahaha di depan kamera udah pulang kayak gitu, enak banget dia lu ya. Kayak gitu, itu aja sih ya. Semoga ya masalah Z ini selesai, semoga tidak ada tagar atau apa lagi, dan semoga kesehatan jiwa dan mental si Z ini stabil ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.